Halo Sobat Advisor, bertemu kembali dengan saya Dr. Andi Adiwinata. Nah, baru-baru ini saya sudah divaksin COVID-19, yaitu menggunakan Sinovac sesuai dengan anjuran pemerintah. Nah, meskipun demikian, saat ini masih banyak sekali teman-teman yang menanyakan ke saya, khususnya dari tenaga kesehatan juga, tentang, dok boleh nggak sih ibu hamil dan menyusui itu untuk divaksin COVID-19, khususnya Sinovac yang ada di Indonesia saat ini. Kemudian selain itu, juga ada yang tanya, dok saya memang tidak sedang hamil, saya juga tidak sedang menyusui, tapi saya baru saja menikah, dan saya mau program hamil. Baiknya kira-kira saya mendingan ditunda saja vaksin COVID-19-nya atau tetap vaksin aja ya dok? Nah, kali ini kita mau membahas tentang seputar efek Sinovac terhadap kesuburan, efeknya terhadap ibu hamil dan menyusui, dan bagi mereka yang mau program hamil. Nah, teman-teman, sekali lagi sesuai dengan video yang sebelumnya yang ada di dalam channel Dok Faisal juga bahwa terdapat beberapa kondisi yang saat ini vaksin Sinovac untuk ditunda pemberiannya. Nah, salah satunya adalah ibu hamil dan menyusui. Nah, rekomendasi ini adalah berdasarkan dari surat keputusan Dirjen Kesehatan yang dengan nomor HK020241 tahun 2021. Nah, surat keputusan Dirjen ini judulnya adalah tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 19 atau COVID-19. Nanti teman-teman bisa download, ada nanti kita berikan linknya di bagian deskripsi. Jadi dalam petunjuk teknis ini, di mana dituliskan kalau ibu hamil dan menyusui saat ini belum dapat diberikan vaksin Sinovac. Nah, seperti kita tahu bahwa vaksin Sinovac ini adalah suatu vaksin yang baru. Jadi berita atau informasi yang saya berikan saat ini itu sewaktu-waktu bisa berubah. Sekali lagi sesuai dengan hasil penelitian yang akan ada. Nah, jadi sebetulnya kalau kita melihat dari rekomendasi dari surat keputusan ini, sebetulnya bahwa bukan berarti vaksin Sinovac itu mempunyai efek negatif terhadap untuk ibu hamil ataupun ibu menyusui. Sebetulnya kalau kita lihat lagi penelitiannya yang ada di Brazil dan dimanapun itu dengan penggunaan Sinovac bahwa sebetulnya belum ada data tentang keamanan vaksin Sinovac ini untuk bagi mereka yang hamil dan menyusui. Jadi bukan sudah terbukti adanya efek negatif. Jadi sekali lagi bukan. Nah, karena kita bicara tentang ibu hamil, berarti kita bicara tentang dua nyawa kan, dan masalah etis yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, untuk saat ini sampai hingga data-data lebih lanjut, untuk ibu hamil dan ibu menyusui sebaiknya ditunda dahulu pemberian vaksin Sinovacnya hingga ada data-data lebih baku untuk kedepannya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa bukan berarti ada efek negatif, tetapi belum ada datanya. Jadi sebaiknya ditunda dahulu hingga ada data-data lebih lanjut. Nah, kemudian adalah memang rekomendasi ini menjadi perdebatan sendiri. Kenapa? Karena CDC di Amerika, yaitu suatu badan kesehatan di Amerika yang lebih fokus ke bagian infeksi adalah menunjukkan bahwa sebetulnya ibu hamil itu mempunyai resiko lebih besar untuk menderita COVID-19 dan juga COVID-19 yang berat. Nah, bukan menakut-nakuti ya Sobat TV, tetapi memang faktanya seperti itu berdasarkan hasil penelitian dan hasil observasi di seluruh dunia. Nah, jadi buat Anda yang ibu hamil ataupun menyusui, khususnya ibu hamil untuk saat ini, bukan berarti Anda menjadi takut, dalam arti ketakutan sekali terhadap pandemi COVID-19. Tetapi mungkin Anda harus lebih waspada terhadap kemungkinan terkena COVID-19 itu sendiri. Nah, dengan tidak adanya vaksin, berarti Anda yang bagi ibu hamil harus lebih menekankan pada 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker tersebut. Nah, sekarang kita bahas tentang kesuburan itu sendiri. Jadi, dok, kira-kira ada nggak sih hubungannya vaksin Sinovac ini dengan kesuburan dan juga karena saya mau program hamil nih, kebetulan. Nah, jadi teman-teman, jawaban saya adalah sekali lagi belum ada datanya. Karena kalau kita bicara tentang kesuburan itu sendiri, kita harus melihatnya dari beberapa hal. Salah satunya adalah kita harus mengobservasi apakah ketika Anda disuntikan Sinovac saat ini, beberapa tahun kemudian misalkan Anda tidak mempunyai keturunan. Nah, andai pun terjadi hal tersebut, itu perlu diteliti lagi apakah benar efek tidak mempunyai keturunan tersebut benar-benar merupakan efek langsung dari vaksin Sinovac itu sendiri. Nah, jadi Sinovac itu saat ini belum ada datanya terhadap fertilitas karena penelitiannya belum ada sampai sana. Nah, nanti mungkin ke depannya setelah ada follow up ataupun juga observasi jangka panjang dari para penerima vaksin Sinovac ini, nanti mungkin kita bisa baru menentukan apakah ada efeknya terhadap fertilitas. Tapi sejauh ini
belum ada pengangkatan isu ke arah situ dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Nah, kemudian bagi mereka yang ingin program hamil menanyakan seperti ini, "Dok, saya memang tidak hamil saat ini." Dan tadi kan dokter bilang kalau ibu hamil memang tidak boleh dilakukan vaksin Sinovac. Nah, Dok, masalahnya adalah sekarang saya baru vaksin 2 minggu lalu dan sekarang saya dinyatakan hamil. Nah, terus bayi saya gimana dong, Dok? Saya takut kenapa-napa. Nah, jadi jawaban saya adalah, nah, pertama adalah Anda tidak perlu panik dahulu. Bahwa karena saya mau menekankan sekali lagi bahwa belum ada bukti bahwa Sinovac itu mempunyai efek negatif terhadap janin. Tetapi belum ada datanya. Jadi mungkin yang dapat Anda lakukan adalah Anda perlu memeriksakan diri ke dokter kandungan dengan kontrol lebih ketat. Salah satunya untuk pemantauan apakah ada tanda-tanda efek samping terhadap janin tersebut. Nah, kemudian kalau kita melihat dari jenis vaksin dari Sinovac itu sendiri, yaitu virus yang telah dimatikan atau diinaktivasi. Nah, kita punya pengalaman cukup banyak terhadap vaksin ini. Salah satunya adalah vaksin influenza. Dulu vaksin influenza juga menjadi perdebatan, apakah boleh diberikan pada ibu hamil atau tidak. Tapi kenyataannya adalah saat ini justru vaksin influenza jenis yang inaktivasi itu direkomendasikan untuk diberikan pada setiap ibu hamil. Nah, jadi kalau kita misalkan berpikir saja secara teoritis bahwa vaksin Sinovac itu juga virus yang telah mati atau diinaktifkan, jadi mungkin secara teoritis tidak akan mempunyai efek terhadap janin yang buruk. Hal ini berbeda dengan vaksin-vaksin lain yang berupa virus yang misalkan dilemahkan atau virus-virus yang masih hidup dan sebagainya. Tapi sekali lagi, memang belum ada data pastinya, kita harus tunggu data pastinya, seperti itu. Jadi sebagai kesimpulan adalah vaksin Sinovac tidak boleh diberikan kepada ibu hamil ataupun ibu menyusui saat ini karena belum ada data tentang tingkat keamanannya. Tetapi bukan karena ada efek negatif terhadap janin yang telah dibuktikan. Jadi rekomendasi ini bisa berubah sewaktu-waktu ketika sudah ada datanya. Yang kedua adalah efek Sinovac terhadap kesuburan itu sendiri saat ini belum ada datanya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ada efek negatif Sinovac terhadap fertilitas ataupun kesuburan. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut. Jadi teman-teman mungkin tidak perlu khawatir dahulu seperti itu. Ketiga, bagi Anda yang sedang program hamil, kemudian tiba-tiba sudah menerima vaksin Sinovac dan kemudian hamil, tidak perlu panik dahulu. Karena sekali lagi tidak ada bukti bahwa Sinovac ini mempunyai efek negatif terhadap janin. Tapi yang bisa Anda lakukan adalah Anda tetap melakukan kontrol ke dokter kandungan mungkin lebih rutin untuk memantau efek samping. Jadi teman-teman, buat para ibu hamil yang mungkin tidak bisa divaksin saat ini, tidak perlu khawatir akan pandemi COVID-19, tetap terapkanlah 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Mungkin sekian yang dapat saya bagikan. Apabila ada pertanyaan, silakan komentar di bawah ini. Jangan lupa share, subscribe, ataupun like. Terima kasih.